Belakangan ini, perhatian masyarakat tertuju pada kasus koperasi simpan pinjam yang bermasalah akibat gagal bayar. Dana koperasi gagal bayar sangat fantastis hingga belasan triliun seperti yang dialami Indosuria. Pemerintah pun diminta ikut bertanggung jawab atas masalah ini. Seperti apa tanggapan pemerintah? Untuk lebih lengkapnya, simak jawaban Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki kepada bisnis. Kemarin waktu COVID ada 8 koperasi yang bermasalah dengan total sekitar 26 triliunan lah. Yang paling besar ya Indosuria hampir 13,8 triliun, lalu koperasi simpan pinjam sejahtera bersama yang Bogor itu 8,6 triliun. Nah berbeda dengan di bank, ya kalau di koperasi ini tidak ada mekanisme penyelesaian yang model seperti bank. Di bank kan sejak 98 regulasinya kan sudah diperbaiki. Sejak krisis moneter dulu yang dipicu oleh bank-bank yang nakal itu kan udah ada OJK, ada LPS untuk melindungi penyimpan koperasi yang gagal bayar atau bank. Nah di koperasi tidak ada. Nah ini yang menjadi dilema bagi pemerintah untuk menyelesaikan koperasi-koperasi bermasalah ini. Jadi tidak ada LPS. Ketika anggota teriak-teriak minta uang mereka dikembalikan, kami tidak ada mekanisme bailout juga. Tidak ada mekanisme untuk nalangin mereka. LPS juga nggak ada. Jadi memang akhirnya koperasi-koperasi yang bermasalah itu kan menempuh jalan damai di pengadilan niaga, yaitu PKPU, ya penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi restrukturisasi itu utang mereka ada yang sampai 2004, 2024, ada yang 2026. Kalau Indosuria 2026. Kalau KSPSB misalnya 2024. Karena itu yang dua ini yang paling banyak anggotanya. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya kami kan awal 22 kami sudah membentuk itu akhir Desember ya. Akhir Desember mereka sudah menemukan PKPU, ada putusan PKPU-nya. Lalu kami bentuk Satgas penanganan koperasi bermasalah yang melibatkan Mabes Polri, ya, Reskrim, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK. Tapi Satgas ini kewenangannya terbatas. Satgas ini hanya mengawal pelaksanaan putusan PKPU. Ya, Satgas ini membantu mengkomunikasikan komplain-komplain anggota dengan pengurus koperasi dan lain sebagainya. Nah, tapi jadi karena tadi tidak ada mekanisme bailout, tidak ada mekanisme penjamin simpanan koperasi. Nah, PKPU itu mestinya resolusi aset. Ya. Jadi kan asset based resolution. Karena untuk mengembalikan uang anggota itu satu-satunya asetnya disita, asetnya dijual. Kira-kira gitu kan? Nah, tapi prakteknya misalnya kayak KSPSB, uang yang dikumpulkan, ya, uang tabungan koperasinya itu 8,6 triliun, tapi asetnya kira-kira tinggal 2,5 triliun, jadi nggak akan bisa terpenuhi. Yang kedua, asetnya digelapkan oleh pengurusnya, jadi tidak
asetnya tidak ada di koperasi, asetnya ada di pengurus, diinvestasikan di perusahaan afiliasi pendirinya. Sama tuh KSPSB dengan Indosuria. Kalau Indosuria kan lebih detail lagi laporan PPATK-nya kan, digelapkan untuk kepentingan Henry Surya sendiri, gitu. Sehingga settlement aset itu susah dilakukan. Karena itu maka putusan PKPU itu rendah, ya 3% KSPSB, lalu Indosuria baru 15,5%. Nah sementara kan si anggota ini kan udah ketakutan, gitu. Minta pemerintah talangin, ya nggak ada mekanisme itu. Ya jadi mereka inginnya ke kita kan terus-menerus impor di Satgas. Pokoknya mereka nggak mau tahu, kami ingin kembalikan uang anggota. Gitu. Nah itu tidak ada karena pemerintah nggak punya pengawasan pun pemerintah. Koperasi itu mengawasi dirinya sendiri. Coba kalau baca Undang-Undang 25 nomor 25 tahun 92. Kemudian koperasi itu hanya pembinaan. Jadi pengawasan itu tidak ada, tidak punya kewenangan pengawasan. Koperasi itu mengawasi dirinya sendiri. Nah ini kelemahan fundamental, kelemahan struktural dari koperasi ini. Ya di mana ekosistem kelembagaan koperasi ini masih buruk. Kalau kita bandingkan misalnya ekosistem kelembagaan di perbankan. Nah, ini kita bicara koperasi simpan pinjamnya. Nah, jadi perspektifnya itu dulu. Sekarang ini saya sering ditanya dalam perspektif seperti penyelesaian bank. Baik wartawan maupun anggota itu berpikir kok ini nggak bisa diselesaikan. Dari koperasi itu, waktu 8 koperasi bermasalah itu kan saya baru 2 bulan. Udah begitu tiba-tiba gagal bayar gitu kan. Saya pelajari, saya bilang ini pemerintah nggak ada solusinya untuk menyelesaikan ini. Itu. Jadi sekarang kita fokus bagaimana putusan PKPU ini dijalankan. Walaupun tadi ya, susah karena kalau settlement asetnya nggak ada. Yang Henry Surya misalnya, yang Indosuria itu kan 13,8 triliun ya. Coba cek deh angkanya. Tapi yang disita polisi kan 2,5 triliun. Jadi ada gap. Nah, ada sebenarnya kalau kita tadi pertanyaan, ada mekanisme internal koperasi mestinya. Ya kan mekanisme internal koperasi itu kan bisa saja misalnya lewat rapat anggota mereka mengganti pengurus yang nakal ini dan menarik aset-aset dari mereka. Tapi kan waktu kita tawarkan ke mereka, mereka memang bukan anggota koperasi, mereka itu investor, ya kan? Jadi nggak bisa memanfaatkan mekanisme itu. Nah, itu juga udah jalan buntu. Nah, kelemahan dari putusan PKPU itu juga tidak menunjuk manajemen baru untuk pelaksanaan PKPU itu atau menunjuk pemerintah gitu. Nggak ada, ini udah pengurusnya udah busuk disuruh menjalankan, udah jelas-jelas itu pengurusnya udah ngerampok uang anggota, disuruh menyelesaikan PKPU. Itu yang saya sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung bersama Pak Mahfud. Saya bilang ini ada masalah dengan putusan ini. Gimana? Ini pengurus koperasi yang sudah ngerampok uang anggota dikasih tugas oleh putusan pengadilan suruh menjalankan putusan PKPU. Kan ini ngawur kan gitu. Dan saya bilang juga ini kan PKPU dan kepilotkan itu juga ada mafianya gitu. Karena kan PKPU itu gampang sekali dilakukan hanya oleh 2 orang misalnya, mengorbankan ratusan ribu anggota atau kepailitan. Kan udah pasti rugi kan, uang anggota kan pasti nggak kembali itu.
Nah, saya bilang ini ada mafianya. Nah, Ketua MA kayaknya nggak terlalu percaya, tapi beberapa waktu kemudian ada OTT dari KPK kan terhadap hakim yang dalam kasus inti dana ya, koperasi inti dana. Ada melibatkan sekarang sekitar 15 orang kan. Itu udah tsunami itu. Gitu. Jadi sekali lagi putusan PKPU itu udah di wilayah penegakan hukum dan justru masalahnya di situ. Selain soal tadi ada asetnya kan udah digelapkan. Kalau digelapkan kan harusnya dipidanakan dulu orang-orangnya, sita asetnya sampai ke aset perorangan begitu. Nah, itu yang dipakai ini. Nah, sayangnya kan malah Hendy Suryanya bebas gitu, mengendali putusan itu masalah perdata. Saya bingung. Putusan PKPU memang perdata, tapi kalau penggelapan dana yang didakwakan ke Hendy Surya kan soal penggelapan kan, soal pencucian uang, penggelapan, pelanggaran undang-undang perbankan karena melakukan shadow banking kan. Nah, saya misalnya begini, waktu yang lapor-lapor ke sini itu mereka tidak merasa nyimpan uangnya di koperasi, mereka tuh nyimpannya di perusahaan sekuritasnya Indosuria. Mereka baru tahu kemudian dibukukan di koperasi simpan pinjam. Nah, Indosuria kan kira-kira punya 34-an perusahaan kapital kan, sekuritas gitu. Nah, jadi kemarin makanya di awal-awal kita saling tuding dengan itu OJK. Ini kan sebenarnya wilayah OJK, gitu loh. Ya. Tapi mereka tahu disimpan di koperasi simpan pinjam, di mana kami tidak punya kewenangan untuk mengawasi. Jadi memang udah dipelajari ini saya kira kenapa bikin koperasi simpan pinjam ini untuk tadi ya, untuk menghindar dari pengawasan OJK yang dimana pengawasan OJK itu udah sangat powerful. Ya, kalau kami ada pengawasan tapi dasarnya ya Permenkop saya bikin, ya itu nggak powerful, nggak datang dipanggil pengurusnya ke sini nggak datang, ya kita nggak bisa kasih sanksi. Coba kalau OJK panggil nggak datang, wah telat lapor aja bisa didenda gitu selama. Jadi, nah ini jadi saya ingin mengatakan bahwa koperasi-koperasi bermasalah ini memang akibat dari ekosistem kelembagaan koperasi ini memang buruk. Nah, undang-undang yang sekarang ada tidak memberi kewenangan kepada pemerintah, tapi kalau ada masalah pemerintah dilibatin kan, gitu. Tapi tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana menyelesaikan koperasi-koperasi bermasalah ini. Kalau mencari investor misalnya, itu juga nggak mudah kan. Koperasi ini juga kan close loop kan, sistemnya nggak bisa misalnya ada nih koperasi bermasalah nih, asetnya gede, bisa nggak ada yang beli koperasinya kan, nggak bisa begitu. Koperasi ada mekanisme tersendiri, ada rapat anggota, ada kepemilikan, ada penyertaan dan uang anggota, itu kan nggak bisa dilakukan seperti korporasi. Nah, ini yang menurut saya perlunya sekarang. Ini saya terus terang, kalau sekarang solusi jangka pendeknya hampir nggak ada, kecuali nangkepin ini polisi, jaksa, pengadilan tuh tangkepin aja nih penjahat-penjahatnya, asetnya disita, jual pakai membayar gitu. Hanya itu sekarang ini. Nah, sehingga yang saya sedang disiapkan juga atas perintah Presiden, ya ini kita beresin undang-undangnya. Nanti undang-undang koperasi kita akan tawarkan tiga hal yang utama. Satu, harus ada ini koperasi-koperasi simpan pinjam ini kan udah, apalagi yang menengah besar itu udah hampir sama dengan bank sebenarnya. Jadi ini harus diawasi secara memadai, dan kita belajar dari pengalaman Amerika dan Jepang dalam mengawasi koperasi simpan pinjam ini. Harus ada otoritas pengawas koperasi. Pengawasnya harus bersertifikat, nggak bisa lagi ASN misalnya. Sekarang kan yang ngawasi itu dibagi ya, Kemenkop,
daerah, kabupaten, kota gitu. Ya pegawai ASN yang nggak punya kompetensi untuk ngawasi bisnis keuangan ya pasti gagal. Itu. Wah, itu juga tadi landasan hukumnya hanya Permenkop, jadi tidak kuat, tidak powerful. Jadi kita ingin nanti ada OPK, Otoritas Pengawas Koperasi. Yang kedua kita juga ingin usulkan ada LPS, ya, supaya ada penjaminan terhadap mereka yang menyimpan uangnya di koperasi. Yang ketiga ya ada semacam dana talangan ya. Kalau koperasi simpan pinjam mengalami kesulitan likuiditas, mereka bisa pinjam untuk sementara ya. Nah, 3 hal itu yang kita ingin tawarkan supaya ke depan tidak ada lagi koperasi-koperasi yang bermasalah. Nah, kami sudah walaupun sekarang dengan undang-undang sekarang kami sudah melakukan beberapa antisipasi, misalnya yang koperasi juga yang kita sudah bagi koperasi itu dalam 4 buku seperti di bank, buku 1, buku 2, 3, 4. Nah, 3, 4 ini yang menengah besar yang paling beresiko, sehingga waktu pembahasan undang-undang P2SK Omnibus Law Keuangan kan kita udah mau dorong itu di pengawasannya di OJK ya, tapi kemudian gerakan koperasinya menolak kan, karena mereka nggak mau diawasi oleh OJK, padahal kita juga usulkan agar diawasi oleh OJK aja, ada kamar khusus karena harus berbeda kan dengan bank tersendiri, tapi ya tetap mereka menolak. Ini balik lagi ke status quo di mana pengawasan koperasi yang open loop yang menjalankan jasa keuangan di luar anggota itu di OJK izin dan pengawasannya. Nah, yang closed loop yang hanya anggota ke anggota di Kementerian Koperasi, tapi harus ada kewenangannya juga. Sekarang Kemenkopnya nggak punya kewenangan kan? Karena koperasi mengawasi dirinya sendiri oleh RAT, oleh anggota lewat RAT, lewat badan pengawas, kira-kira seperti itu. Ini kan kami ada waktu transisi 2 tahun pelaksanaan P2SK itu. Nah, nanti kami akan bikin joint team dengan PPATK untuk menyisir, untuk memilah mana koperasi yang open loop dan closed loop. Karena prakteknya meskipun misalnya koperasi simpan pinjam, badan hukumnya, tapi itu mestinya kan closed loop. Tapi prakteknya kan melakukan shadow banking juga. Ya, memberikan jasa keuangan, termasuk juga yang asuransi atau jasa dan keuangan lain. Kalau yang lain misalnya yang LKM atau BPR kan memang badan hukumnya koperasi tapi ininya BPR. Itu udah otomatis di OJK. Nah, sehingga nanti dari hasil penyisiran ini, kalau nanti ada koperasi simpan pinjam yang menjalankan praktek ke open loop, kita akan tendang ke OJK. Jadi izinnya harus dari OJK, lalu pengawasannya juga oleh OJK. Nah, jadi kita nggak ada lagi kompromi karena terlalu berisiko.